Akor Indonesia, lebih enak cari uang di Indonesia atau di Malaysia? Kalau menurut saya Malaysia. Cari Pastinya. Uang. Kenapa gitu? Sebab di Malaysia ini banyak sangat macam lowongan kerja. Ini yang perlu kalian tahu ya, alasan saya apa kerja di Malaysia. Yang pertama, masalah gaji. Masalah itulah, gaji, kita harus pertimbangkan gaji dulu kan. Karena gaji di sini sama di Indonesia itu beda banget lah. Beda banget. Banyaknya pengangguran di Indonesia. Wong pengangguran banyak memang dibikin nganggur kok. Beginilah curhatan sarjana dengan IPK 3,9 nyaris sempurna akan tetapi jadi pengangguran. Ternyata sistem di Indonesia itu memang kacau. Bahkan jumlah sarjana yang lulus per tahunnya lebih banyak dibandingkan lapangan kerja. Dan mirisnya 99% perusahaan adalah UMKM. Jadi provinsi dengan pengangguran anak muda usia 20-34 tahun paling banyak di Indonesia. Paling banyak. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hai Marbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada Anda semuanya semoga disehatkan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan senantiasa selalu dipermudah segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, jom di video kali ini kita reaction bareng ini teman-teman ya. Kenapa harus memilih bekerja ke Malaysia? Itu pertanyaannya teman. Kenapa memilih bekerja ke Malaysia? Apakah di Indonesia itu tidak layak? Apakah di Indonesia itu memang benar-benar sulit mencari pekerjaan? Ini ada dua video teman-teman ya. Di Malaysia mudah mencari pekerjaan, mudah mencari penghasilan, mudah mencari uang. Sedangkan di Indonesia terbukti itu sumpah bener-bener sulit banget teman-teman. Oke, seperti apa videonya, jom kita simak bersama-sama, let's go. Orang Malaysia, Akor Indonesia, lebih enak cari uang di Indonesia atau di Malaysia? Kalau menurut saya Malaysia. Cari Pastinya. Uang. Kenapa gitu? Sebab di Malaysia ini banyak sangat macam lowongan kerja. Ya. Kamu mau kerja apa di Malaysia? Mau Mau apa? jadi kuli. Mau jadi kuli, mau jadi apa saja. Sebab apalagi memang orang Malaysia kalau nak kerja macam ikut kerajaan, itu sangat mudah. Itulah kau salah. Akor Indonesia, aku harus bela negaraku. Kenapa? Oke, alasan pertama saya kerja di Jadi Malaysia mudah mencari pekerjaan. Mau jadi kuli, kayak mau jadi karyawan apa, kayak semuanya ada dan gajinya juga besar teman-teman. Malaysia. Ini yang perlu kalian tahu ya, alasan saya apa kerja di Malaysia. Yang pertama, masalah gaji. Masalah itulah, gaji, kita harus oke. pertimbangkan gaji dulu kan. Karena gaji di sini sama di Indonesia itu beda banget lah. Beda banget. Lumayan perbedaannya lah. Kita di sini bisa dapat 8 juta, 10 juta satu bulan. Betul nggak? Yang kedua, pertimbangan saya, tambangnya ke sini itu, ongkosnya ke sini kalau kita di Indonesia itu lebih ringan gitulah, lebih murah gitulah. Ya palingan 5-6 jutaan lah gaji kita satu bulan, sini 2 bulan cukup lah. Yang ketiga, proses keberangkatannya itu lebih cepat kalau kita mau masuk Malaysia. Beneran kalau menurut saya pribadi lah. Cepet tuh. Prosesnya itu lebih cepat, kita nggak perlu nunggu-nunggu lama-lama. Betul. Palingan sebulan, 1 bulanan lah, 2 bulan berangkat ke sini lah. Ini pertimbangan saya ya kalau menurut saya pribadi lah. Coba komen menurut kalian, apa yang mendorong kalian mau kerja ke Malaysia? Komen. Saya sangat berterima kasih untuk Malaysia. Di sini saya punya pekerjaan, punya penghasilan yang baik dan cukup bagi saya. Kenapa saya harus menjilat ludah saya sendiri? Inilah alasan mengapa saya sangat berterima kasih untuk Malaysia. Yang pertama, saya di sini diterima, dan di sini saya punya pekerjaan, punya penghasilan yang baik dan cukup bagi saya. Lalu, kenapa saya harus menjilat ludah saya sendiri? Why? Kenapa saya harus jelek-jelekkan? Orang lain mau menjelek-jelekkan Malaysia, terserah. Bagi saya sendiri, pengalaman saya sendiri, apa yang saya alami, saya sangat-sangat terima kasih. Saya rasa orang Malaysia akan menyukai hal ini, karena kebaikan kita pasti akan disukai orang, ya. Fakta. Betul. Banyak yang benci ke Malaysia, padahal yang ngebenci Malaysia ini negara yang dimana membutuhkan negara Malaysia. Fakta, ini fakta dan sangat-sangat fakta bahwa negara yang membenci negara Malaysia, rakyat yang membenci negara Malaysia, negara tetangganya dari Indonesia, padahal Indonesia butuh Malaysia. Banyak TKI itu bekerja di Malaysia itu merasa bersyukur dibandingkan bekerja di negara sendiri teman-teman ya. Ini salah satunya adalah Mas Takim kalau tidak salah ya. Oke, lanjut. Bagi saya,
Ya, saya di Malaysia pun dihormati, disegani. Orang pun tidak ada pernah gaduh sama saya buka buat hal-hal apapun. Ya, di Malaysia kita baik, orang lain akan baik. Kita seagama, kita seiman, dan kita Mantap. sebagai rakyat Indonesia Malaysia serumpun, ya. Kita Seru. punya sesuatu hal yang sama, perbedaan Betul. sedikit. Mengapa harus menjadi hal-hal yang sesuatu yang tidak baik untuk kita terangkan di sosial media? Ya, maka Betul. semuanya tetap ini semangat, ya. Percaya, kalaupun kalian mendengar hal-hal buruk tentang Indonesia Malaysia, tapi percayalah, masih banyak hal yang positif. Hanya saja masih di bawah, belum muncul. Tetap semangat, kumpul bersama orang baik di dalam komen ini. Silakan hadir. Dan ini di Indonesia, teman-teman ya. Ini barusan pengakuan daripada TKI yang merasa bersyukur bekerja ke Malaysia karena mudah, gaji besar, gampang kerja di Malaysia. Dan ini di Indonesia. Oke, kita lanjut. Dan ini di Indonesia, teman-teman ya. Banyaknya pengangguran di Indonesia. Wong pengangguran banyak memang dibikin nganggur kok. Lalu didata kan. Itu by design tuh. By design, Pak. Ya. Mana ada orang mau nganggur? Nggak ada. Iya, Nah, jelas. sistem yang membuat mereka nganggur. Betul. Kenapa nggak dikasih pekerjaan? Ya. Kan gampang aja. Ya. Buktinya banyak orang yang punya uang banyak, kan bisa buka lapangan pekerjaan. Ya. Bahkan negara pun bisa memberikan pekerjaan kalau mau. Ya. Asal jangan dimakan oleh satu kelompok besar. Ya. Ya. Nah gitu. Nah itulah yang menyebabkan banyaknya masalah dalam hidup ini. Karena adanya perlakuan yang tidak adil. Pak Dharma, sekarang Perlakuan nih yang tidak adil. saya ngelihatnya ya, kayak di tahun 2018 seperti mata Pak Dharma itu terbuka gitu. Terbuka dan bahkan sampai menulis buku tentang rekayasa Indonesia dalam rekayasa kehidupan. Dan di buku tersebut mungkin Pak Dharma juga lebih menjelaskan lebih dalam lagi tentang si sistem yang sudah diciptakan by design. By design itu. Jadi maksudnya mungkin bagi para tetangga kita gitu ya, kadang-kadang kan kita suka mikir gitu, bayangin gak sih kalau ada sekelompok orang, misalnya 10 orang aja, tapi 10 orang ini benar-benar menguasai satu dunia gitu. Jadi kalau misalnya di kitab Wahyu dibilangnya 10 raja yang tidak memiliki kerajaan gitu. Jadi raja-raja ini mereka cukup kuat untuk menggerakkan ekonomi, memutuskan ya udah yang ini perang sama yang ini. Dia tinggal nelfon presiden ini untuk membuat sebuah keputusan. Dia bisa ngomong ke media ini untuk menyebarkan hoax dan lain-lain gitu. Jadi kayak, tapi orang pikir itu kebenaran. of course, gitu kan. Jadi itu yang namanya by design atau engineering gitu. Itu. Cuman bagi orang yang tidak bisa melihat permainan di belakang layar, dia akan bilang, waduh, di sana ada kejadian begini, ini kejadian begini. Dia hanya melihat itu fakta. Betul. Gitu. Ya. Karena dia hanya melihat yang sudah terimplementasi di depan mata. Ya. Tapi by design itu apa? Direncanakan di belakang layar kan? Ya. Ya kayak sutradara lah. Ya, ya. Ya. Itu orang kan nonton, filmnya bagus, tapi kan sebenarnya by design itu. By design, kayak gitu. Oleh si makanya sutradara. Ingat luar biasa dulu God Bless anunya Mas Ahmad Albar. Ya. Dunia ini panggung sandiwara. Ya. Iya. Itu luar biasa inspirasinya. Saya sebenarnya bisa apa ya? Saya sering dengar gitu. Kalau misalnya memang kayak ada sekumpulan orang dan itu Small Secret Society atau Global Elite. Deep State. Nah, Global Elite itu belakangan. Kalau dulu kan Small Secret Society, Deep State, Non-State Actor. Itu sebutan-sebutan yang populer ya. Oke. Dan sekarang ini Pak Dharma dengan kapasitasnya Pak Dharma justru malah bukan mencalonkan diri jadi presiden untuk Indonesia, tapi mencalonkan diri untuk jadi gubernur Jakarta. Karena nggak ada ruangnya. Karena nggak ada uangnya. Untuk menjadi calon presiden itu lebih gede lagi gitu maksudnya. Bukan, nggak ada jalur independen. Untuk presiden. Iya. Nggak ada jalur independennya. Mungkin kalau ada ya gila juga saya ke sana. Karena masalahnya apa? Ini hal-hal mendasar yang banyak tidak dipahami orang. Bahwa negara ini sedang akan diambil kedaulatannya hanya dengan isu kesehatan. Tanpa perang dia bisa kuasai negara ini. Kita bisa melihat bagaimana negara ini seperti tergopoh-gopoh menghadapinya kemarin. Betul. Lanjut.
Ini benar banget sih, beginilah curhatan sarjana dengan IPK 3,9 nyaris sempurna akan tetapi jadi pengangguran. Ternyata sistem di Indonesia itu memang kacau, bahkan jumlah sarjana yang lulus per tahunnya lebih banyak dibandingkan lapangan kerja. Dan mirisnya, 99% perusahaan adalah UMKM. Yap, baru-baru ini ada sebuah postingan yang membuat banyak orang berpikir bahwa there is something wrong with this system. Ada sesuatu yang salah dengan sistem di negeri. 800.000 sarjana nganggur di Indonesia, bahkan banyak dari mereka yang IPK-nya nyaris sempurna, punya sertifikat magang, sertifikasi resmi leadership experience, dan masih banyak lagi tapi 6 bulan apply pekerjaan gak dapat. Ternyata menurut data dari BPS, 99% perusahaan di Indo masih UMKM. Pertumbuhan industri per tahunnya cuma 3,5% aja. Artinya lapangan pekerjaan itu lebih kecil dibandingkan jumlah sarjana yang baru lulus per tahunnya. Akibatnya, banyak yang memutuskan pergi ke luar negeri dan banyak pengangguran tiap tahunnya. Bahkan ada fakta yang Betul, banyak yang memutuskan keluar negeri karena di luar negeri banyak pekerjaan dan gaji besar. Salah satunya adalah negara Malaysia. Ingat, saya sebut negara Malaysia, tidak usah jauh-jauh lah. Kita bandingkan dengan negara tetangga saja. Mengejutkan bahwa mengapa 99% perusahaan di Indonesia itu masih berbentuk UMKM. Karena tentu saja banyak yang menghindari pajak. Lagi-lagi apa? Yap, benar. Masalahnya adalah pada sistem di negeri ini. Jawa Barat menjadi provinsi dengan pengangguran anak muda usia 20-34 tahun paling banyak di Indonesia. Paling banyak. Ada 12,5% anak muda yang tak bekerja. Sementara rata-rata nasional hanya 9,9%. Langsung berlaku 1 Januari. Oh, ini nasib warga Indonesia makin suram, cari kerja makin sulit sampai 1,2 juta orang di RI masih nganggur. Terbanyak tamatan SMK dan SMA. Ini menarik nih. Soalnya saya juga tamatan SMA dan saya inget banget betapa susahnya nyari kerja. Saking susahnya sampai saya bikin kerjaan sendiri jadi konten kreator. Tapi kenapa bisa banyak banget pengangguran di Indonesia? Itu namanya sama Badan Pusat Statistik dan Kata Data. Ternyata warga kita banyak yang pengangguran karena yang nyari kerja lebih banyak daripada lowongan kerja yang tersedia. Sekalinya ada kriterianya ngeselin. Umur maksimal 25 tahun, pengalaman minimal 5 tahun, dan berpenampilan menarik. Ini penampilan menarik saya nggak ngerti. Soalnya mukanya jelek disuruh kelaparan aja apa gimana? Ditambah lagi banyak kerjaan yang udah digantiin sama teknologi. Kayak produksi di pabrik, kasir otomatis, bahkan waiter aja udah ada yang diganti sama robot. Ini robot nggak good looking bisa aja dapat kerjaan. Tapi kamu bisa tebak nggak? Pengangguran paling banyak di daerah mana? Ternyata tingkat pengangguran paling tinggi itu ada di daerah Banten, yaitu 7,02%. Habis itu ada Kepulauan Riau, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Tapi jangan khawatir, kita bukan yang paling parah. Indonesia itu angka penganggurannya 5,32%. Nah, India 7,89%, Brazil 8,1%, dan Spanyol 12,68%. Oh, masih banyak berarti. Bule juga pada nganggur. Kalau kamu gimana? Kamu lagi pengangguran? Tapi sukses. Pengangguran di Indonesia terpantau kembali melandai per Februari 2024 meski jumlah penduduk usia kerja bertambah diikuti dengan jumlah angkatan kerja yang juga bertambah. BPS melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2024 mencapai 7,2 juta orang dari sebelumnya pada Februari 2023 yang mencapai 7,99 juta orang. Jumlah pengangguran Indonesia pada Februari lalu menjadi yang terendah sejak era reformasi atau 1997 sebesar 4,69 juta orang. Sejalan dengan jumlah pengangguran di Indonesia yang kembali menurun, tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada Februari 2024 juga menurun menjadi 4,82% dari sebelumnya pada Februari 2023 yang mencapai 5,45%. Angka jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran terbuka di RI terus menurun sejak Agustus 2022. Namun sayangnya, berdasarkan data dari Dana Moneter Internasional, angka pengangguran di Indonesia justru berada di level rawan. Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN, tingkat pengangguran Indonesia menempati posisi pertama, di mana berdasarkan data dari IMF per April 2024, tingkat pengangguran di RI mencapai 5,2%. Sedangkan di ASEAN, tingkat pengangguran terendah dicatat oleh Thailand yang hanya mencapai 1,1% per April lalu. Tim Liputan IDX Channel. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jelas dan sangat-sangat jelas teman-teman ya. Dan itulah pengangguran di Indonesia semakin banyak. Sebenarnya di data saya kurang tahu dari mana, tapi yang jelas pengangguran itu banyak sekali. Kita kuliah punya surat sertifikat magang, sertifikat pengalaman dan sebagainya itu nggak berlaku sih sebenarnya, karena masih nganggur teman-teman ya. Ya, jangan salahkan Malaysia kalau banyak TKI yang memilih bekerja ke Malaysia, itu alasannya teman, karena di Indonesia super sulit mencari pekerjaan. Oke, itulah video reaction hari ini. Buat Anda semua yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Seperti biasa, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.